Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat kudus Allah. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Kita mau rasakan hadirat-Nya sehingga mujizat terjadi. Haleluya. Sembah Dia, ku menyembah, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Akhiri tata kasih jadi kekuatan kami Tuhan, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami percaya saat ini Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini, oh haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Biar hadirat-Mu menjadi kekuatan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau
kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri karena kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Katakan kemenangan, kemenangan. Oh, terjadi di sini. Amin. Haleluya. 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 Yesus, kami percaya kemenangan, kesembuhan, kelepasan, mujizat-Mu terjadi di sini. Karena Engkau hadir dan kuasa-Mu ada nyata bersama kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Bertahtalah di atas setiap pujian kami, sehingga pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mujizat yang Kau sediakan boleh terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, berkumpul dalam anugerah-Nya, memuji Dia, bersuka cita, mengucap syukur bersama. Bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam
semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta, amin, mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari naikkan syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, sebab Dia yang layak kita puja. Haleluya. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama sorakkan haleluya. Sorakkan haleluya. Sorakkan haleluya. Haleluya. Sorakkan haleluya. Sorakkan haleluya. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan bersama, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Dia, Allah kita yang dahsyat. Amin. Sebab Kau dan layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan bersama, haleluya. Mari bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan bersama, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau terus bersorak memuji Dia, karena Dia Allah kekuatan kita dan mazmur kita. Oleh karena itu kita harus percaya. Pujikan pujian ini, hatiku percaya. Haleluya. Dia Allah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu kita dan keselamatan kita. Haleluya.
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kolam menara, kolam menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ya Allah kekuatan kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari saya undang kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Pujikan dengan penuh sukacita. Yakini Dia Allah kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Kami mau tetap percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kasih setia Allah tidak pernah pergi dari hidup kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita grup Marta. Dipersilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari grup Marta, Yesus yang berjalan di depan kita dan memberi kemenangan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Yang pertama, angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Hanya katakan ya Yesus yang baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Dialah yang baik dalam kehidupan kita. Siapkan hati untuk terima firman Allah. Dialah penolong kita yang selalu setia, menyertai kita, membimbing kita, bahkan memenuhi segala keperluan kita. Oleh karena Dialah kita dimampukan untuk melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan dengan iman. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Kau tak pernah mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku
penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Oh, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, tak pernah gagal. Segala perkara dapat Tuhanku, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetaplah percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, Dia penolong kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan, karena Engkau di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat Tuhanku, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Dengan iman katakan, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Kami mau percaya, karena Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam doa untuk firman Allah dengan kasih Kristus. Bapak Jeffrey berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kalau saat ini Tuhan kami boleh diberi kesempatan kembali Tuhan hadir di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu. Siapkanlah ruangan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Bapa, agar firman-Mu tertanam dan tumbuh dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan diberitakan Tuhan boleh menjadikan jawaban bagi setiap kami yang hadir saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini, di hari yang ke-8 di tahun 2023, kita percaya kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara sudah mendapatkan laporan keuangan tentang Natal. Ya, saya bacakan secara global saja bahwa pemasukan 10.500.000, pengeluaran 7.919.000, dan saldo masih ada sisa 2.581.000. Uangnya ada,
segala nota-nota ada. Apabila Bapak Ibu mau bertanya tentang keberadaannya, bisa menghubungi saya seusai ibadah, saya akan tunjukkan di hadapan jemaat semua ya. Tuhan memberkati. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini, perhatikanlah apa yang kita dengar. Perhatikanlah apa yang kita dengar. Kita buka dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Untuk mendengar itu merupakan sesuatu hal yang sulit. Ya. Orang maunya lebih ingin didengarkan daripada untuk mendengar. Kalau kita kembali dalam proses penciptaan, ya, tubuh kita Tuhan ciptakan ada 2 telinga dan 1 mulut. Ya, tujuannya apa? Seharusnya kita harus lebih banyak mendengar atau mendengarkan daripada berbicara. Dan ini merupakan hal yang sulit untuk kita mendengar. Makanya ada suatu istilah seni mendengar. Ada seni berbicara, ada seni mendengar. Dan kalau kita memahami arti seni mendengar, di situ disimpulkan bahwa mendengar itu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada kita berbicara. Bukan berarti berbicara tidak penting, tapi kebanyakan manusia pada umumnya ingin didengarkan ya, daripada kita mendengarkan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bahwa Yesus katakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ya. Banyak ayat yang berisi frasa di Alkitab bagaimana Yesus menekankan tentang pentingnya mendengar apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dengarkanlah perkataanku, dengarkanlah firmanku. Banyak kata yang Yesus ucapkan, banyak kata, banyak frasa, banyak kalimat di Alkitab. Bagaimana Yesus menekankan kepada saya dan saudara tentang pentingnya mendengar apa yang Yesus katakan. Ya, setiap orang atau barang siapa ini merujuk kepada siapapun. Ya. Baik itu golongan banyak orang ataupun pribadi lepas pribadi. Laki-laki atau perempuan, anak-anak, remaja, pemuda, tua. Jadi tidak mengenal umur. Siapapun yang mendengar perkataan Yesus. Ya.
Dan Yesus menyampaikan perkataannya, menyampaikan firman-Nya kepada semua golongan orang, semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali gendernya apa, umurnya berapa, siapa orangnya, status sosialnya bagaimana, setiap orang yang mendengar perkataanku. Dari frasa atau kalimat yang Yesus ucapkan ya, di ayat 24 ini, Yesus punya maksud khusus buat kita, yaitu supaya kita lebih mendengarkan dan memperhatikan perkataan Yesus daripada mendengarkan suara-suara atau perkataan di luar Yesus. Yang Yesus mau sampaikan, kita harus lebih mendengarkan dan memperhatikan perkataan Yesus daripada kita lebih banyak mendengarkan perkataan atau suara-suara di luar Yesus. Kita banyak mendengarkan berbagai macam informasi yang berseliweran, berterbangan masuk ke telinga kita. Entah itu informasi yang bersifat positif, entah itu informasi yang bersifat negatif, kita mendengarkan hal-hal itu. Namun pagi ini Yesus mau mengajak saya dan saudara jemaat Tuhan di tempat ini supaya kita lebih mendengarkan perkataan Yesus daripada perkataan-perkataan di luar Yesus. Memang tidak bisa dipungkiri kita mendengar itu, namun kita harus lebih peka, lebih mengerti, mendengarkan perkataan Yesus, lebih memperhatikan apa yang Yesus katakan daripada memperhatikan segala informasi yang masuk. Memang penting apabila informasi itu yang bersifat positif, menambah pengetahuan, menambah informasi demi kebaikan dan keberlangsungan hidup kita yang jauh lebih baik, it's okay, baiklah kita terima. Kita jadikan konsumsi, kita jadikan bahan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Namun kalau informasi yang jauh lebih sering yang kita dengar itu hal-hal yang negatif, hendaklah kita memiliki filter atau penyaring. Dan alangkah lebih baik kita tutup telinga. Artinya apa? Tidak perlu kita simpan, tidak perlu kita taruh dalam pikiran dan hati kita, lebih baik kita buang. Lebih baik kita singkirkan. Lebih baik kita tidak perhatikan. Daripada terngiang-ngiang dalam pikiran kita membuat kita stres, gelisah, susah tidur, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi pola makan kita, mempengaruhi segala aktivitas kita karena banyaknya informasi yang negatif daripada yang positif. Lebih baik kita belajar untuk memotongnya, memangkasnya, jangan sampai itu masuk. Kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk hal ini. Sebab manusia Tuhan perlengkapi dengan hikmat, akal budi. Sehingga tahu, ya firman Tuhan minggu yang kemarin, kalau ada pembaharuan budi dalam Yesus, dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang kudus, mana yang najis. Dan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, bahkan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Allah untuk hidup semakin hari semakin sempurna di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi inilah pentingnya kita mendengar. Ya. Dan kita mau melihat ada 3 jenis sumber suara atau perkataan. Ya memang banyak suara ya, di televisi kita mendengar suara, di radio kita mendengar suara. Namun hanya ada 3 jenis sumber suara atau perkataan dalam konteks saya dan saudara sebagai makhluk hidup yang diperlengkapi jiwa, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh. Binatang ada tubuh tapi tidak ada jiwa, tidak ada pikiran.
Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa mengerti. Mereka hanya mempergunakan insting. Tapi ini dalam konteks di mana saya dan saudara sebagai ciptaan Tuhan yang menurut penilaian Tuhan itu mulia dan sempurna karena ada tubuh, jiwa, dan roh. 3 jenis suara atau sumber perkataan ini, yang pertama adalah suara atau perkataan Tuhan. Yang kedua, suara atau perkataan iblis. Yang ketiga, suara atau perkataan manusia. Namun pada dasarnya hanya ada 2. Perkataan Tuhan dan perkataan iblis yang jadi sumber dari perkataan tersebut. Manusia hanya sebagai objek atau sebagai alat untuk menyatakan perkataan-perkataan tersebut. Tuhan memang bisa berbicara secara langsung kepada kita. Sebagai contoh dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang langsung berbicara dengan bebas dengan Tuhan. Seperti Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, apakah aku akan menyembunyikan bahwa aku akan menghukum kota Sodom dan Gomora? Dan diberitahukan kepada Abraham sehingga Abraham berdoa syafaat dan tawar-menawar. Bagaimana Tuhan kalau 50? Tuhan menjawab, oh aku enggak akan memusnahkan. Kalau 40, oh aku enggak akan memusnahkan. Kalau 30 dan seterusnya. Percakapan yang bebas dengan Tuhan. Namun Tuhan juga bisa memakai perantara manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Perantaraan malaikat dalam kitab Ibrani, perantaraan para hamba-hamba Tuhan, perantaraan para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ya, contoh saja yang kita kenal adalah Musa dan Harun, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, menaruh firman-Nya kepada Musa, Musa menyampaikannya kepada Harun, Harun menyampaikannya kepada umat Israel. Jadi itu kita, saya dan saudara sebagai objek atau alat untuk menyatakan perkataan-perkataan tersebut. Iblis juga memakai manusia untuk juga menyatakan perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh iblis. Ingat, iblis ini jauh lebih berpengalaman dari kita. Usianya sudah tua, wis tokluk. Tapi iblis itu lebih pinter, lebih licik dari kita. Namun dia masih di bawah Tuhan. Iblis bisa bersuara. 1 Petrus katakan digambarkan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Padahal singa ini wis mengaum-ngaum, aum-aum, cari mangsa. Tapi kenapa kok masih ada yang ditangkapnya? Ya, kalau saudara nonton siaran televisi National Geographic tentang binatang-binatang, saya pernah menyaksikan singa itu sebelum cari mangsa dia itu berteriak-teriak, aum-aum. Seharusnya binatang-binatang yang lain kan peka. Oh, ini singa sedang datang. Oh, ini harimau sedang datang. Menunjukkan kelaparannya. Memang waktu menangkap dia akan mengendap-endap. Semaksimal mungkin tidak ada suara. Tapi sebelumnya mereka akan mengaum-ngaum. Tapi kenapa masih ada binatang yang ditangkapnya? Sama iblis pun itu juga mengaum-ngaum. Mengeluarkan suaranya. Tapi ada saja manusia yang masih bisa ditangkapnya. Berarti kita harus belajar untuk melatih pendengaran. Adam dan Hawa itu gagal mendengarkan perkataan Tuhan. Dan iblis berhasil menaruh perkataannya dalam diri Adam dan Hawa. Seolah-olah kita melihat Tuhan gagal menaruh firman-Nya dalam hidup Adam dan Hawa. Dan iblis berhasil menaruh perkataannya, berhasil mengecoh, berhasil memberikan tipu dayanya kepada Adam dan Hawa. Namun kita melihat perbedaan perkataan Tuhan dan perkataan iblis. Adam dan Hawa gagal mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan Allah. Dan iblis berhasil
menebarkan, menaruh perkataannya dalam Adam dan Hawa. Setelah iblis berhasil terhadap Adam dan Hawa, iblis meninggalkannya. Iblis selesai dengan Adam dan Hawa. Sehingga terjadi apa? Kesukaran, penderitaan, dosa. Dan iblis meninggalkan Adam dan Hawa sebegitu rupa adanya. Tapi berbeda dengan Tuhan Allah. Adam dan Hawa gagal dalam memperhatikan perkataan dan firman Tuhan. Namun Tuhan Allah tidak berhenti berurusan dengan Adam dan Hawa. Buktinya ketika mereka ada dalam keadaan telanjang ketakutan, Tuhan Allah datang dan bersuara, Adam dan Hawa, di mana engkau? Dan Adam dan Hawa masih mendengar suara Tuhan. Ini perbedaannya. Ketika iblis berhasil menggocoh kita, menggecoh kita, mengacaukan hidup kita dengan tipu dayanya, iblis sudah selesai dan dia bangga. Tapi ketika kita manusia gagal melakukan firman Allah, gagal memperhatikan suara Tuhan, tapi Yesus tidak pernah gagal, tidak pernah selesai berurusan dengan kita. Dia akan terus berikan firman-Nya dan mengembalikan kita kepada kasih-Nya. Itu contoh Adam dan Hawa. Dan kita yang mendengarkan pagi ini, layaklah kita ini bersyukur. Sebab berapa banyak saya dan saudara gagal memperhatikan firman Allah. Kita gagal melakukan firman Allah. Kita lebih mendengarkan perkataan-perkataan yang lain daripada perkataan Allah. Namun kalau saudara ada dapat berbakti memuji Tuhan, saudara masih diberkati. Itu bukti bahwa Yesus belum selesai berurusan dengan kita. Dan Yesus masih terus berikan firman-Nya untuk kita. Supaya kita kembali kepada kasih-Nya. Supaya kita kembali kepada kemurahan hati-Nya. Tidak terus mengalami kegagalan demi kegagalan. Ya. Dalam terjemahan asli, mendengarkan itu artinya menggunakan indera pendengaran atau telinga untuk mengerti. Serta dapat merasakan sebuah rasa atau merasakan sesuatu dari apa yang diucapkan. Maka dari itu saya percaya seberapapun firman Tuhan yang saudara tangkap dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan atau dalam saat teduh kita, pasti ada sesuatu yang kita dapatkan dari perkataan firman Tuhan. Itu mendengarkan. Tuhan memakai telinga, hati, perasaan otak kita untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Sekarang tinggal kita. Apakah kita meresponnya dengan baik atau menolaknya? Apakah kita bisa memperoleh pengertian dan merasakan sebuah rasa atau sesuatu dari apa yang Yesus ucapkan, atau hanya berlalu begitu saja? Dan Tuhan rindu kita mendapatkan pengertian dan merasakan sesuatu. Mendapatkan sesuatu dari apa yang Yesus ucapkan. Tidak hanya berlalu begitu saja. Dan saya sebagai hamba Tuhan sangat yakin firman Tuhan dalam Injil Yohanes katakan, itu hidup dan berkuasa. Dengan segala keterbatasan kita, mungkin kita bisa lupa akan firman Tuhan. Jujur-jujuran saja kita bisa lupa akan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Namun satu kali kelak dalam situasi dan kondisi tertentu, tiba-tiba firman Tuhan itu muncul. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Sehingga kita ada sesuatu yang menggerakkan roh kita untuk meyakini akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saya sangat yakin dalam doa-doa kita bersama untuk jiwa-jiwa yang telah murtad, yang telah tinggalkan Yesus. Mereka pernah menyebut dengan hati dan mulutnya, Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya satu kali kelak itu akan hidup kembali.
yang membawa mereka kepada kasih Allah kembali. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini mengalami hal yang demikian. Saat keadaan apapun, mungkin gak ngerti apa yang harus dilakukan. Tapi tiba-tiba ada suara yang datang, jangan takut, percaya saja. Tiba-tiba, yakinlah engkau sembuh oleh bilur-bilurku. Tiba-tiba muncul. Yakinlah segala keperluanmu dicukupkan oleh Tuhan. Itu firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sebab bila kita memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan Yesus, itu akan menentukan langkah berikutnya yang akan kita lakukan. Nah, di sini dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Dari ayat pokok kita menemukan dua jenis tipe orang. Yang satu mendengar dan melakukan, yang kedua mendengar juga namun tidak melakukan. Orang yang mendengar dengan sungguh-sungguh, nah di situ tadi saya menjelaskan untuk mengerti serta mendapatkan sesuatu dari apa yang diucapkan. Jadi menggerakkan dirinya untuk melakukan firman itu. Dan Tuhan menyebut orang yang demikian tipe orang yang mendengar dan melakukannya, dia disebut bijaksana. Bijaksana. Tidak ada manusia di tempat ini ya, tidak ada manusia di dunia atau kita yang hadir di tempat ini, orang lain menyebut kita bodoh. Gak ada yang mau. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada orang bodoh. Itu hanya stigma atau penilaian saja. Namun bodoh di sini bukan pribadinya, tetapi keengganan. Keengganan untuk mengerti, keengganan untuk memahami. Enggak peduli masa bodoh. Dan Tuhan mau kita menjadi tipe orang yang pertama ini, mendengar serta melakukannya. Mendengar dengan sungguh-sungguh, menentukan langkah berikutnya yang akan kita lakukan. Ya. Disebut orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa sih yang kita harapkan ketika kita mendirikan sebuah rumah dengan pondasi batu? Selain mungkin kemegahannya, estetikanya, keindahannya, tetapi lebih daripada itu yang kita harapkan ketika kita membangun rumah dengan pondasi batu, yang kita harapkan supaya rumah ini berdiri kokoh, tahan gempa, dan dapat berdiri untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Itu yang diharapkan. Selain keindahannya, dicat, dibentuk model apa ya. Rumah sekarang kan bentuknya luar biasa ya, meliuk sana, meliuk sini. Ya, bukan lagi sekedar hanya kotak-kotak saja, tapi meliuk. Sehingga jalan pun belok-belok seperti orang nari untuk masuk ke rumahnya. Tapi yang diutamakan dari bangunan dengan pondasi yang kokoh, yang kuat, supaya dapat berdiri dalam kurun waktu yang lama. Rumah di sini saya melihat dalam terjemahan asli, itu memang Yesus mau menjelaskan tentang kehidupan rohani. Itu memang artinya. Bukan rumah secara fisik, tetapi Tuhan menggambarkan kita kan sebagai tempat kediamannya, tempat tinggalnya, rumahnya. Jadi ini berbicara tentang kehidupan rohani kita. Karena kita mendengarkan setiap perkataan Tuhan dan melakukannya, maka kita telah membangun rumah kita tepat dan sasarannya pas di atas batu. Dan batu ini menggambarkan tentang Yesus.
Yesus bukan batu tetapi menggambarkan berbedanya. Yesus digambarkan seperti sebuah batu. Batu karang, batu yang kuat, batu yang teguh. Itu gambaran Yesus. Dan ketika kita mendengar dan melakukannya, rumah kita ini kita bangun tepat di atas Yesus Kristus sebagai dasar pondasi yang kuat. Dan saya percaya ketika iman saya dan saudara terletak di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus, saudara akan bertahan lama dalam Yesus. Modelnya dalam hal apapun. Ya, dalam Matius 13 ayat 20, perumpamaan tentang benih yang ditabur, ada firman benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang berbatu-batu. Dijelaskan artinya mereka menerima firman dengan gembira. Wah, gembira, antusias. Pendeta khotbah dipendeli. Gerakannya ke sana diikuti. Dia gembira, antusias. Dengar firman, semangat dengar firman. Namun ketika ada masalah, pencobaan, penderitaan, penganiayaan, oleh karena firman itu dia segera murtad. Nah, kita enggak mau tipe orang yang seperti ini. Menjadi Kristen terus diilokno. Alah. Mendengarkan hate speech, kata-kata yang menghina sudah lemah. Alah, nang gereja ya uripe pancet ono ya. Gak ono ya gak sugih, tambah melarat. Banyak hal yang dihadapi, sakit penyakit terus-terusan. Ketika mendengar itu lemah, murtad. Atau melihat kelakuan sesama anak-anak Tuhan yang enggak benar, mundur. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang, saudara. Dia berkata, seharusnya gereja itu menurut saya ya, itu gini. Kalau saya melihat kelakuan orang di gereja itu, waduh, semuanya enggak ada yang benar. Seharusnya menurut saya itu gini. Memang baik, saudara. Tapi saya cuma cukup jawab gini, Pak, sekalipun Bapak cari gereja di Amerika, di Inggris, di kutub utara, kutub selatan, kalau Bapak mencari gereja seperti yang Bapak mau, Bapak enggak akan menemukan. Nah terus bagaimana saya bisa menemukan? Ya dirikan gereja sendiri menurut yang Bapak katakan itu tadi. Apa orang-orang di gereja? Lah Bapak ini Kristen apa enggak? Saya Kristen, saya masuk gereja. Berarti kan Bapak juga orang gereja. Podo ae toh, Pak. Lah kalau kita ke gereja mencari orang yang benar, suci, mulia, kudus, tanpa cacat celah, enggak akan menemukan, saudara. Enggak akan menemukan. Gereja ini bagaikan bengkel, di mana saya dan saudara terus diperbaiki, diotak-atik, dibongkar. Ya, contoh Bapak Sugianto yang mengerti tentang mobil reparasi. Oh ini bagian rusak, dibenahi supaya berfungsi kembali. Oh ada rusak lagi, mungkin kita yang mengerti perbengkelan itu. Sama gereja juga sama. Saya dan saudara penuh kelemahan, makanya kita bergereja supaya terus Tuhan perbaiki kita. Mana onderdil kita, mana kelakuan kita, mana pikiran kita, mana perbuatan kita yang enggak benar, Tuhan perbaiki. Lah kalau mencari yang sempurna, yang perfect, yang mulia, ya dirikan gereja sesuai dengan pandangannya sendiri saja. Saya tegas dengan hal ini, saudara. Saudara enggak akan menemukan orang di gereja ini benar, suci, kudus, mulia. Enggak akan menemukan, saudara. Tapi sama-sama kita bergereja supaya Tuhan mengubahkan kita dari hari ke hari.
Dan kita pun saya percaya dalam diri kita pun selalu ada kerinduan untuk selalu hidup jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu bergereja yang benar. Nah, jangan juga melihat hamba Tuhan sebagai kultus individu. Waduh, ini hamba Tuhanku ini sempurna. Jangan, saudara. Dalam kehidupan bergereja pun ada satu pribadi yang kudus, mulia, tanpa cacat celah, yaitu Yesus. Jadi bergereja pandanglah Yesus. Dia tidak bisa kita pandang dengan mata kita, tapi kita bisa pandang dengan iman. Aku beribadah cari Yesus. Aku gak lihat sopo sing mimpin pujian, sopo sing khotbah, sopo sing duduk di kanan kiriku. Aku enggak mau melihat mereka dalam artian apa yang telah mungkin kita tahu apa yang telah mereka kerjakan yang enggak benar atau benar dan lain sebagainya. Tapi kita mau fokus kepada Yesus. Saya percaya kita pulang tidak seperti kita datang. Kita pulang membawa suatu perubahan, kepuasan. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, mendirikan rumahnya di atas batu, hidupnya. Ini gambaran kehidupan rohani yang semakin berkualitas. Ketika ada hujan, ya dalam kitab Amos diceritakan hujan itu berkat. Hujan awal, hujan akhir untuk persiapan masa panen dan saat panen, hujan berkat. Ketika hujan berkat datang bior, dia tetap kuat. Ketika hujan badai, permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit, tantangan, penderitaan, aniaya, dan lain sebagainya yang dilontarkan, yang diberikan kepada kita, dia tetap kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Gak berubah, gak bergeser. Ada banjir menimpa, ada angin melanda, dia tetap berdiri. Karena rohaninya berkualitas. Bukan lagi anak-anak, bukan lagi kerdil. Ya, memang pohon yang dibonsai itu harganya mahal. Tapi apakah kita mau jadi Kristen yang dibonsai? Terus kerdil. Ya, terus kita ada peningkatan. Walaupun peningkatannya 0,00001%, tapi terus ada peningkatan. Peningkatan. Hidupnya berkualitas, rohaninya berkualitas, jasmaninya berkualitas, pola pikirnya pun juga berkualitas, menghadapi masalah pun dengan penuh kualitas. Dan enggak seperti orang yang kedua. Ada angin, ada berkat, terlena. Rubuh. Ada angin, ada permasalahan, bingung, dasku kok pecah dengan masalah ini. Aduh, loh di mana firmannya? Waduh kan duit iki opo iki carane? Ya memang benar ya salah satu. Aduh enggak gopoh, aduh ya apa enggak duit. Tapi kalau ada firman di atas batu, dia datang kepada Tuhan. Wis terang-terangan ono sama Tuhan. Saya sudah kasih contoh, kalau saya enggak punya duit, saya minta bapak enggak ono, ya saya sembahyang Tuhan, aku enggak ada duit, kiriman duit. Jadi bebas saudara. Kalau kita mendengarkan namun tidak melakukannya, ada hujan, ada badai, ada angin, karena kita mendasarkannya di atas pasir, yang tidak ada kekuatan sama sekali, hidupnya tidak berkualitas. Kita harus menunjukkan hidup yang berkualitas. Walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan, dengarkan dan tetap melakukan firman Tuhan. Pilihan ada dalam tangan kita. Sekarang kita mau mendengarkan suara Tuhan yang di dalamnya berisi berita pengharapan dan keselamatan, atau kita mau mendengarkan suara-suara lain yang menebarkan ketakutan, kegelisahan, teror, kegagalan, ancaman, hal-hal yang mengerikan. Maka dari itu judul firman Tuhan, perhatikanlah apa yang kita dengar.
Kita mau memilih mendengarkan firman Tuhan yang berisi berita pengharapan dan keselamatan, atau mendengarkan berbagai macam informasi yang ditebarkan oleh iblis, berisi ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, teror, ancaman, hal-hal yang mengerikan, kegagalan, resesi, gelap, atau kita mau mendengarkan apa yang dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya. Orang lain boleh berkata tentang dunia tahun 2023. Kita mendengarkan itu. Tapi kita mau lebih mendengarkan apa yang Yesus katakan. Perhatikan apa yang kita dengar. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya, puji Tuhan, ini ayat teks tahunan yang Tuhan berikan kepada saya, ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Nah, betapa dahsyatnya pendengaran kita ini, saudara. Ini bisa menimbulkan suatu iman. Tentunya yang dimaksudkan pada ayat yang ke-17 ini iman yang benar. Loh, berarti ada iman yang salah? Iya. Kita lihat betapa dahsyatnya pendengaran ini, saudara. Bisa memunculkan, menggerakkan, menggairahkan iman. Iman yang benar. Iman yang salah, contoh seperti Ayub. Ayub pernah menulis dalam ayat pasal 3. Dikatakan, apa yang kucemaskan, apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Itulah yang terjadi. Jadi kalau iman kita, percaya kita tentang ketakutan, kegelisahan, kecemasan, hal-hal yang menyedihkan, teror, kegagalan yang sudah saya sebutkan, perkataan-perkataan dunia yang hari-hari ini santer kita dengar, dan kita fokus pada hal itu, maka iman kita terjadi demikian. Itu iman yang salah. Ayub pun mengakui, apa yang kucemaskan, yang kutakutkan, yang kugelisahkan, ternyata itulah yang menimpa aku. Itulah yang terjadi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah firman Kristus. Maka dari itu Tuhan selalu berkata seperti pujian wanita itu kan diambil dari kitab Yosua. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Ya, berkata itu bisa dalam mulut maupun dalam hati. Saat kita memperkatakan dalam hati, pasti otak kita menyadari. Saat kita perkatakan dalam mulut, melalui mulut, pasti telinga kita mendengar. Jadi jangan lupa kita memperkatakan firman Tuhan. Tuhan pasti tolong. Mungkin perkataan-perkataan yang sederhana, darah Yesus. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dalam keseharian kita ucapkan itu. Aku sembuh oleh bilur Yesus, aku sehat oleh kesehatan dari Tuhan. Aku diberikan kepintaran, hikmat dalam sekolah maupun dalam pekerjaan, dalam hal apapun. Itu yang terjadi. Tapi kalau saudara katakan aku ki gagal, kok awak iki gak ono sing bener, remek kabeh, yo itu saudara. Memang kita bisa sering mengalami kelemahan tubuh, sakit, linu-linu. Tapi Tuhan mau kita memperkatakan firman Allah supaya pendengaran kita ini mendengar firman Kristus. Kita memang tidak bisa menghafalkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada luar biasa, puji Tuhan. Tapi saya percaya tetap ada firman Allah yang mengena di hati dan otak kita. Yang ingat, lakukan itu, perkatakan mulai hari ini.
Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ayat-ayat yang terakhir, Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Ibrani 2 ayat pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kalau dalam terjemahan lama dan terjemahan asli itu berkata tentang perkataan kebenaran itu. Ya, jadi seperti ini. Perhatikan apa yang telah kita dengar tentang perkataan kebenaran itu supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Tapi terjemahan kita walaupun kurang, ada kata-kata yang kurang, bukan dihilangkan tapi kurang, bisa memberikan pengertian. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi setiap hal yang kita dengar itu harus kita olah. Olah dulu. Dalam alangkah baiknya apabila kita kembalikan kepada firman Tuhan. Oh ya, memang benar. Resesi bisa terjadi, gelap bisa terjadi. Itu perkataan firman Tuhan. Ada bencana alam di mana-mana kita melihat. Bahkan negara-negara yang wilayahnya padang pasir sekarang kena banjir loh saudara. Kena banjir. Beberapa awal tahun kalau nggak salah tanggal 2, Arab Saudi kena banjir bandang. Padahal intensitas hujannya rendah. Di daerah mana lagi saya membaca berita, turun salju dengan lebatnya di padang gurun. Nah, kita lihat suatu siklus cuaca yang nggak karu-karuan sekarang ini. Bencana alam terjadi di mana-mana. Kita kembalikan pada firman Tuhan. Oh iya, memang benar apa yang dikatakan Tuhan. Lah kalau kita mendengar informasi seperti ini terus kita kembalikan kepada firman Tuhan, hati kita nggak jadi takut. Sebab apa? Apa yang sudah dikatakan firman Tuhan beribu-ribu tahun lalu ternyata terjadi, ternyata benar apa adanya. Jadi kita semakin percaya, oh ya, imanku semakin timbul bahwa firman Tuhan ini benar, demikian adanya. Dan lihat dari Matius 24 serentetan tetapi ditutup dengan satu kesimpulan. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, bertahan dalam iman, bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, ia akan selamat. Selalu Alkitab memberitahukan rentetan-rentetan kejadian, namun di akhirnya selalu ada berita pengharapan. Nah ini loh saudara yang patut kita dengar. Harus kita lebih teliti lagi, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, termasuk pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini marak. Beredar di tengah-tengah media sosial, pengajaran-pengajaran Kristen. Apakah itu sesuai firman Allah atau tidak, kita mau kembalikan. Supaya kita nggak gampang hanyut di bawah arus. Ada yang mengatakan bahwa nanti di neraka ada waktu bagian tertentu, kalau waktunya sudah selesai, orang yang masuk dalam neraka akan dipindahkan ke dalam surga. Apakah Alkitab berkata seperti itu? Ada lagi yang memberitakan nanti di surga kita masih tetap bisa bertemu dengan suami dan istri kita, bisa melakukan hubungan seks. Loh itu pendeta loh saudara sing ngomong. Apakah itu katakan firman Tuhan? Padahal firman Tuhan ketika di surga kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Kita bertemu dengan Yesus, memerintah bersama dengan. Tidak ada kisahnya bisa berhubungan seks sama seperti pernikahan di dunia. Enggak bisa. Itu pengajaran-pengajaran yang aneh. Hari-hari ini marak. Maka dari itu kita harus perhatikan jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya kita enggak gampang ikut-ikutan aliran-aliran baru, sekte-sekte baru.
Seperti kejadian berpuluh-puluh tahun lalu di Bandung, itu pendeta GPDI lulusan sekolah Alkitab Batu menyatakan bahwa tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian Yesus datang. Umatnya 70 diajak minum racun. Karena kalau kita minum racun dan mati pada saat itu, Tuhan akan berikan kemuliaan. Ya, kemuliaan dari mana? Ya, kita harus berhati-hati, teliti. Dan terakhir, kita baca bersama-sama. Saya undang pemain musik dan para singer. Wahyu 3 ayat yang ke-6. Wahyu 3 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perkataan saya sebagai hamba Tuhan terbatas. Namun kalau kita membuka hati untuk perkataan Roh dan membuka telinga, perhatikan setiap perkataan Roh kepada jemaat-jemaat. Perhatikan apa yang kita dengar. Biar Tuhan tolong kita senantiasa. Dengarkan perkataan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita harus memiliki suatu keyakinan di saat Dia berfirman, kita menang. Mujizatnya dinyatakan dan hidup kita bukan ditentukan perkataan orang, penilaian orang, perkataan dunia. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Yesus Kristus. Ku yakin saat Engkau berfirman. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan penuh pengharapan, nyanyikan dengan penuh keyakinan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat Tuhan berfirman. Yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Buka hati untuk firman Tuhan. Buka hati untuk setiap perkataannya. Kita sudah memiliki Alkitab. Itulah perkataan Tuhan dalam bentuk tulisan yang patut kita dengar dan kita perhatikan lebih daripada kita mendengar dan memperhatikan hal-hal yang lain. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal sampai benar-benar kita meyakini kuasa firman. Saat kau berfirman, haleluya, ku menang. Saat kau bertindak, amin, haleluya, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, amin, haleluya. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Semua karena firman Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita nyatakan dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Oh haleluya, mujizatnya disediakan bagi. Oh haleluya, haleluya, dan dipulih, haleluya, 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 oh haleluya, amin, amin. Oh mujizatnya disediakan. Oh haleluya, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh puji Tuhan, haleluya, haleluya, mujizat, haleluya, 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 oh haleluya, mari kita sembah Dia, haleluya, kita bersyukur. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh puji Tuhan, terima mujizat firman-Nya, terima mujizatnya melalui firman yang hidup dan berkuasa itu. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan masuk doa untuk firman, peneguhan firman Tuhan. Bapak Tamsir berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Allah Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami mendapat berkat dari firman-Mu.
Kiranya Bapa, firman yang sudah kami dengarkan, sudah kami pelajari bersama, menjadi kekuatan bagi iman kami masing-masing. Agar setiap apa yang kami lakukan merupakan satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang surga, terima kasih Bapak. Di mana hamba-Mu telah menyampaikan nasihat-nasihat melalui firman-Mu. Ialah apa yang kami dengarkan pada pagi ini, apa yang kami pelajari dalam pagi ini. Dari satu kekuatan dalam kehidupan kami untuk senantiasa berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak ya, terima kasih. Kami serahkan segala doa kami. Kami sebagai manusia Bapak, tidak mengerti apa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan telah mengetahui isi hati kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini biarlah Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua, agar setiap pulang dari tempat ibadah ini, kami tidak akan sia-sia, tapi mulai berkat daripada Tuhan. Kami serahkan doa harapan kami itu Abang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk jemaat puji Tuhan. Yang kedua kita jalankan. Mari angkat pujian tadi ya. Tuhan Yesus baik. Tiada persudahan. Kasih setiamu Tuhan, barang Bapakku. Hari kita mulia kasih-Mu, kita berani hidupku. Tuhan Yesus baik dan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik saudara, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada perkesudahan bagi setiamu Tuhan, memandang hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu yang tak berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, pengalaman bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu yang berakhir hidupku. Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami serahkan persembahan pertama, kedua, seperpuluh yang hari ini jemaat-Mu jalankan, kerjakan. Tuhan Yesus memberkati seluruhnya. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman bentar ibadah latihan pujian grup Musa kaum pria ya. Kaum pria. Lalu doa ya Selasa Rebu Ben ibadah rumah tangga diminta dalam keluarga Bapak Reva atau Ibu Petrika Cahyani ya. Kami tetap ibadah tengah minggu
Jumat doa, Sabtu mudah-mudahan remaja, Minggu anak-anak, pagi 8:30 ibadah raya seperti siang hari ini. Keluarga jemaat di Tunggul Permanu, keluarga besar ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya dengan dipanggilnya Tuhan keluarga Bapak Tamsir yang ada di Karanglo, ya Pak Sir ya, ada di Karanglo hari ini ya. Kiranya Tuhan tolong keluarga dihiburkan ya, Tuhan Yesus memberkati. Yang belum mengambil teks tahunan hari Minggu bisa ke depan dengan ambil, masih ada Mbak Pin ya, apa batas Alkitab. Terima kasih yang nyetak batas Alkitab, bukan Selamat Natal 2022 tahun baru 2023, baliknya dilihat ada tanggalan 2023, baliknya oh aku iki tanggal piro, lihatan di apa batas Alkitab. Jadi semua kalau ambil itu lebih baik, lupa mungkin dilihat tanggalan meskipun kecil-kecil, ada tanggalan Januari sampai Desember 2023, nanti bisa di sana Mbak Pina atau siapa yang ambil apa menyediakan batas Alkitab. Dan teks tahunan bisa ambil, yang belum mengambil pada hari ini bisa ke depan nanti ngambil bersama-sama. Akhiri tutup dalam doa bersama-sama, bangkit berdiri bersama-sama, akhiri ibadah pada siang ini. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, angkat pujian ini. Rapnya saja. Hanya Dia gunung batuku, haleluya. Hanya Dia kota Betlehemku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi, malamnya Yesus kita jadikan gunung batu, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Yesus kota Betlehemku, aku tidak akan goyah, tidak akan goyah selama-lamanya, aku tidak akan goyah, haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, haleluya. Firman-Mu menguatkan iman kami, Firman-Mu meneguhkan iman kami. Tempat perlindungan kami, batu karang yang kuat, Tuhan Yesus Kristus. Kita pimpin ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih sebentar berlatih pujian, Om Pria, dan selesainya kami pulang. Kami serahkan dalam tangan Kau, berdoa bersama-sama dari tempat ini, di dalam keluarga Bapak Tamsir yang ada di Karanglo, yang ada dalam duka cita. Kami berdoa bersama-sama, biarlah kedukaan ini, duka cita yang sedalam-dalamnya, biarlah keluarga ditinggalkan, dihiburkan. Kami percaya Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang memberkatinya. Jemaat-Mu dalam pekerjaannya pun, rumah tangganya pun, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Siang ini sampai Maranatha, Yesus datang yang dua kali di tahun 2023. Immanuel, Engkau tetap menyertai kami dan Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap memberkati kami, iman rohani kami, baik secara jasmani, kesehatan kami perlu diberi kesehatan yang baru juga.
Kami serahkan semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub bagian kami bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Juga saya tidak salah kalau mengucapkan selamat tahun baru ya, yang belum 2023. Tuhan, silahkan yang mengambil teks tahunan buka aja Mbak Pin. Tolong Mbak Pin. Yang mengambil teks tahunan Tuhan Yesus berkati.